Halo Sobat RSE, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua, yaitu adalah podcast Ngobras, Ngobrol Asik bersama Rumah Sakit Elizabeth. Di pagi hari yang cerah ini, saya Bima, kebetulan saya yang akan menjadi host di acara podcast pagi ini. Oke, kita di sini nantinya akan membahas satu topik yang berkaitan tentang dengan yang kita konsumsi sehari-hari, di mana selama ini kan mungkin kita mengkonsumsi makanan-makanan yang ya sudah yang kita asal makan saja. Tapi kali ini kita akan membahas apa sih makanan-makanan yang sekiranya yang sehat atau yang baik untuk tubuh kita. Oke, langsung saja di sini saya bersama dua narasumber kita. Ini ada Mbak Santi dan juga Mbak Irma. Monggo bisa diperkenalkan kepada Sobat RSE semua ya. Monggo Mbak, siapa duluan? Monggo, ada apa-apa. Ya, Assalamualaikum Sobat RSE, saya Santi. Saya sebagai koordinator di Rumah Sakit koordinator gizi di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Berarti Mbak Santi di koordinator gizi ya? Ya. Koordinator gizi sudah berapa lama Mbak di Rumah Sakit Elizabeth? Kurang lebih 11 tahun Mas. 11 tahun ya, sudah lama juga ya Sobat RSE ya. Monggo Mbak Irma ini. Assalamualaikum, saya Irma Fatmawati, bagian pengolahan makanan. Oke, bagian pengolahan makanan. Pengolahan makanan itu berarti yang suka masak-masak gitu ya Mbak ya? Iya. Sudah berapa lama di Rumah Sakit Elizabeth ini Mbak? Kurang lebih 23 tahun. Oh, 23 tahun, sudah lama ya? Waduh, sekali. Sudah lama-lama semua ini, saya masih baru-baru semua ini di sini. Aduh, saya masih di sini. Aduh. Oke, sekarang ini kita langsung bahas ke topik ini ya. Ini kan mbak-mbaknya ini dari unit gizi ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih yang dilakukan oleh gizi di rumah sakit itu, apa sih bagian apa yang dilayani itu apa aja? Monggo, terserah bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau unit gizi itu melayani gizi rawat inap, termasuk tadi dari konsumsi untuk pasien. Terus yang gizi rawat jalan itu kita konsul ke pasien yang dari DPJP mengonsulkan ke ahli gizi seperti itu. Oh, jadi kalau untuk yang rawat jalan itu dari DPJP ya, yang mengkonsulkan ya. Untuk yang biasa kebanyakan itu apa sih yang dari DPJP, maksudnya? Biasanya konsultasi dari apa? Penyakit dalam sih, kayak penyakit dalam, diabetes biasanya, dengan gangren dan komplikasi dan lainnya. Biasanya itu ada ininya sendiri ya, ada ibaratnya diet sehat ya Mbak ya. Diet sehat itu di sini. Oh ya, untuk layanannya yang kira-kira bisa Sobat RSE ini ketahui itu apa sih yang kira-kira layanannya untuk Sobat RSE, mungkin menu diet sehat dan lain-lain itu, monggo dijelaskan. Ya. Jadi di Rumah Sakit Elizabeth, unit gizi itu menyediakan catering sehat. Jadi catering sehat itu terdiri dari makanan biasa atau anak sekolah, bisa juga catering di kita. Kalau untuk catering diet itu macam-macam tadi, sesuai penyakitnya, bisa diabetes, bisa ginjal dan penyakit lainnya seperti itu. Jadi nggak cuman orang-orang dengan pasien-pasien dengan keluhan seperti penyakit diabetes dan lain-lain, itu nggak cuman itu aja ya. Itu bisa, kita itu dulu punya tahun 2022 kalau nggak salah, itu kita punya klien ikut catering kita bubur saring karena usia empasi. Oh, empasi. Jadi bisa juga untuk empasi. Betul. Jadi kita itu berat badannya kan di bawah, kalau di KMS itu di bawah garis merah ya kalau nggak salah. Jadi itu sampai naik, ikut catering kita itu kurang lebih 2 mingguan kalau nggak salah. Jadi berat badannya alhamdulillah naik. Oh, jadi kalau untuk yang bayi-bayi empasi itu dia yang di standar standar berat badan itu ya? Iya, berat badan kan ada tuh biasanya di posyandu. Iya, biasanya kan ada grafiknya itu ya, betul. Ada di garis merah, kuning atau hijau itu kan betul. Ada biasanya ya. Jadi bisa juga. Tapi kalau untuk yang nggak di bawah garis merah itu kira-kira bisa juga. Jadi kayak makanan seimbang untuk usia anak 1 tahun ke atas bisa, anak sekolah, prasekolah juga bisa. Oke, berarti kan ada diet kayak juga bisa. Diet juga bisa kan ya? Penurunan berat badan. Oh iya, kita juga ini kalau nggak salah
instansi yang ke kita yang saat ini masih ikut ya. Kemarin ikut 1 minggu kalau nggak salah, itu sudah berat badannya menurun. Jadi menurun iya, dalam betul. 1 minggu. 1 minggu. Kira-kira berapa menurunnya? Ada mungkin ada ini feedbacknya? Saya belum tanya untuk itunya, cuma dia cenderung menurun seperti itu. Cenderung menurun. Oke, berarti menjaga berat badan. Berarti selama ini dengan kayak diet sehat atau program yang kayak Empasi itu dengan layanan gizi di rumah sakit itu banyak yang berhasil berarti ya. Alhamdulillah berhasil. Oke. Kalau untuk ini juga kan kadang-kadang kan banyak pasien yang kayak teman-teman saya atau siapa ini nanya kan kayak catering diet sehat gitu. Nah, itu misalkan ada pasien dengan berat badan overweight atau dia obesitas, misalkan pengen diet sehat nih, itu kira-kira gimana alurnya, itu seperti apa yang harus dilakukan dulu? Kita kan punya flyer di sosial media. Nah iya, flyer itu. Itu di situ ada kontak personnya. Okay. Jadi biasanya langsung menghubungi kontak person itu. Nanti kita konsul dulu. Dia punya riwayat penyakit sebelumnya apa enggak, terus berat badan sama tinggi badan. Terus yang mau diikuti itu diet apa seperti itu. Berarti cuma hanya menghubungi kontak personnya dulu. Iya betul. Nanti jadi ditanya. Kita konsul lewat chat itu. Via WA dulu berarti ya, via WA. Nanti semisal ada keluhan kayak mungkin apa harus di lab dulu? Enggak? Biasanya apa? Untuk mengetahui. Mereka sudah check up gitu loh. Oh, sudah. Ada yang sudah check up, terus memang mau program seperti itu karena sudah merasa kelebihan berat badan. Kalau yang belum harus check up dulu. Biasanya seperti itu. Berarti makanya saya tanya riwayat penyakit sebelumnya takut. Berarti harus lebih baik dilakukan check up dulu. Betul. Atau ke DPJP penyakit dalam dulu. Bisa juga. Berarti kalau yang langsung pengen gitu bisa apa enggak? Bisa juga langsung konsul ke unit gizinya. Betul. Nanti dari unit gizinya dia pengennya seperti apa, nanti unit gizinya biar yang mengatur itu semua. Bisa. Oke, jadi lumayan ya. Apa namanya dalam unit gizi ini kayak Empasi atau overweight, diabetes juga ya. Iya. Oke, berarti banyak banget nih Sobat RSC untuk layanan-layanan yang ada di unit gizi ini sebenarnya banyak untuk kita ya mungkin yang merasa sudah overweight atau obesitas, monggo bisa langsung ini ke mbak-mbaknya yang ada di sini untuk konsultasi gimana sih saya pengen kok udah ini tapi kok ya kadang-kadang kan kita juga sudah olahraga tapi makanan masih belum terjaga, itu mungkin ada satu hal konsulan yang pengen apa yang harus diturunkan dalam segi makanannya ya. Oke. Bukan cuma makannya. Pola makannya. Bukan cuma itu sih Mas, di rawat inap pun kita yang berdiet banyak ya. Dari diet apa Mbak Irma? Dari diet ya rendah lemak itu. Rendah garam. Diabetes. Jantung juga. Macam-macam Mas. Jadi kita dalam 1 hari pun menunya beda. Beda-beda. 3 kali makan beda. Terus untuk penyakitnya juga beda. Jadi memang benar-benar dijaga biar tidak gulanya naik iya, dan segala macamnya juga biar terkontrol ya istilahnya ya. Kalau untuk ini ngomong-ngomong soal rawat inap ya, kalau di rawat inap dari unit gizi ini gimana alurnya kalau rawat inap? Kalau rawat inap biasanya pasien masuk ya ke rawat inap, perawat yang menerima biasanya itu telepon ke unit gizi untuk dilakukan penyajian makanan pagi atau siang atau seperti itu. Itu jenengan apa ke pasiennya dulu atau gimana apa melalui lewat ini aja? Konsul kalau makanan biasanya langsung telepon ke unit. Kalau untuk penyakitnya biasanya ahli gizinya akan ke pasiennya dulu. Lihat ahli gizinya. Ya, betul. Kalau untuk di awal penetapan dietnya dari DPJP-nya dari dietnya. Kita itu melanjutkan apakah dia punya riwayat sebelumnya atau seperti apa. Kadang kan tidak terdiagnosa atau apa gitu. Kadang pasien kan buru-buru masuk nggak bilang. Iya, nggak bilang dalam ya intinya ya udah tinggal dari GD kan ketika rawat inap semuanya. Tertangani dulu baru kita yang
dirawat inap. Oke, berarti ya seperti itu ya Sobat Teres ya. Kalau untuk alur pelayanan dari rawat jalan maupun rawat inapnya. Dah. Ini ngomong-ngomong soal sudah 11 tahun dan 23 tahun ini ya. Saya mau tanya-tanya tentang kira-kira kesannya apa sih selama, mungkin ada cerita menarik ya, mungkin kayak masa lupa entah ini gosong atau gimana, mungkin apa nih cerita, monggo bisa Sobat Teresa bisa ketahui ini apa nih, monggo diceritakan aja nggak apa-apa. Monggo, Mbak Irma. Kita santai-santai juga di sini. Banyak. Monggo yang 23 Banyak, tahun dulu banyak, mungkin itu nggak banyak apa-apa, monggo sekali. monggo. Kadang itu pasien itu udah di bagi makanannya Iya. gitu. Ternyata loh keluarganya bilang kok masih belum gitu. Kok masih? Ternyata dimakan keluarganya. Walah, jadi kita bingung loh tadi yang makan siapa. dikiranya Seperti ini buat buat pasiennya. dikira Ternyata padahal kan buat pasiennya, Iya, buat tapi yang pasiennya. makan keluarganya. keluarganya. Terus kalau kayak gitu tuh gimana itu? Ya kami ya nyediakan lagi. Menyediakan gitu. lagi. Nggak Kasihan apa-apa ya. pasiennya. Iya, Ya makanya. kan kalau dulu Mas kita nggak ada barcode kan ya Mas, Iya. identifikasi pasien kan tidak ada ya. Oh, Kalau sekarang Dulu kan itu seperti itu. sudah Iya. ada barcode-nya, jadi kan kita enak ke pasiennya, Bu, ini makanannya atas nama ini seperti ini. Oh, jadi Jadi identifikasi pasiennya sekarang lebih ini lagi Mas. lebih iya lebih Iya, pasti. lebih akurat Mungkin lagi. karena dulu nggak ada barcode dan segala Iya. macam ya, Dulu jadi kita itu manual Mas, pakai apa Pak? Pakai kertas dus gitu. Oh, Jadi gitu. ditulis manual gitu Mas. ditulis manual Iya, ya. betul. Ya sekarang kan kayak ada barcode, ada Ya, stiker itu ya. sudah. Nah, Iya. Oke. Kalau dulu Iya, saya lagi. masih menjamani pakai dus itu Pakai Mas. dus. Jadi kan kayak- kadang hilang, terbang kadang apa hilang, gimana terbang gitu. atau jatuh atau gimana, Iya. jadi bisa kayak gitu ya. Oke, apalagi kira-kira ini Mbak? apa ya pengalaman 11 akreditasi tahun. ya Pak ya. Akreditasi. Paling itu Itu. paling seru. Pertama kali akreditasi. Akreditasi memang kita ya semua juga kena di sini ya. Itu seru Mas, kalau di unit gizi itu ya lucu, seru ya, apa ya, kita ngeburu ngejar apa itu jam makan, jadi Jam serius makan. semua ya. Serius semua. Oke, Jadi berarti wes seru pokoknya sudah. pas akreditasi ya justru Akreditasi terutama ya. juga. Kalau ada acara-acara juga ya. Kalau ada acara. Semuanya. Oke. Seru dah. Selama 11 tahun, 23 tahun mungkin Kalau ya dulu dulu. itu zaman dulu kan masih pakai kompor minyak. Oh, dulu pakai Iya, kompor minyak. tanah. Oh. Itu kalau sudah Ah, apa itu sumbunya Iya, itu saya sudah turun semua, wah itu di sana itu kejar-kejaran waktu. Oh, dulu memang dulu kenapa pakai kok pakai sumbu minyak Iya, itu? minyak Belum ada kompor gas atau Belum ada gimana? kompor gas. Belum ada kompor gas, berarti ya sudah 23 tahun yang lalu, berarti tahun berapa ya? Tahun berapa, Tahun Pak, 2000. Tahun 2000. 2000 berarti Iya, ya. tahun 2000. Berarti Gizi tetap masih di belakang sana Iya, itu ya. betul. Oke. Tapi bangunannya ini baru Bangunannya. Mas. Kalau dulu itu bangunannya yang lama bukan seperti itu. Yang lama bukan seperti itu Ini ya. mulai tahun berapa? 2016. 2016. 2016 ya. Oke. Iya, masih Oke. lampunya masih lampu merah itu. Yang Oh iya, yang 5 lampunya watt masih itu, pakai top merah itu. itu ya, Iya. masih ada jadi ya kayak ada kesan horor. horor-horornya Iya, ya horor. kalau bisa dibilang ya, kalau zaman dulu ya. Kalau Iya, sekarang soalnya kan kan pagi sudah masuknya. sudah terang, sudah bagus, sudah Iya. saya lihat kemarin itu sudah intinya sudah bersih, sudah rapi, semuanya sudah bagus ya. Masuknya Oke. kan pagi itu Mas. Jadi Iya. Oh iya. horor banget Kalau- sebelum subuh. Kan kalau unit gizi ini kan pasti kan melayani kayak rawat inap kan ada sarapannya. Itu tuh jam berapa sih mulainya itu kalau unit gizi ini? Jam 4 subuh Jam sudah 4 di sini, sudah ada Mas. di sini. Jam 4 subuh? Iya, betul. Sudah Jam mulai ini itu sudah. Jam 4 subuh sampai malam ya, jam berapa Mbak? Kalau Senin, Kalau pelayanannya? kalau Ha-ha. pelayanan itu kan kita ngikuti jam kerja ya Mas. 7 jam setengah sama 6 jam setengah. Mm-mm. Mengikuti itu. Dari jam 4 itu Ya, ya? dari jam Oke. 4. Oke. Sip-sipan kan. Sip-sipan Ada ya. dua shift kalau di gizi itu. Berarti kesan-kesannya cerita menariknya ini banyak banget sebenarnya di banget sini. Oke, lanjut ke topik ini. Mungkin bisa disampaikan sama Sobat RSE yang mau memulai mungkin diet. Ya kebanyakan sih, kalau kebanyakan pasti kalau orang diet kan berkaitan tentang overweight atau obesitas. Kira-kira tips apa yang bisa dikasih nih sama Sobat RSE, mungkin dari segi pola makannya atau menunya atau seperti apanya itu,
Monggo bisa disampaikan ke Sobat RSE Kalau semua. Mas Bima itu kalau di luaran itu ngelihatnya kalau diet itu seperti apa? Saya tanya balik dulu sebelum saya ini. Kalau saya sih Mbak macem-macem ya Mbak, namanya sekarang kan sudah era digital, Betul. kita bisa akses semua Milenial ke ya. ya milenial sudah bisa akses ke YouTube. Banyak diet-diet itu yang bisa dari pola makan, jam makan, ataupun ada yang diet karbohidrat atau dan segala macam itu. Ya banyak sih sebenarnya, tapi mungkin yang lebih ahlinya nih dari unit gizi kira-kira apa? Sebenarnya gini Mas, kita kalau mau diet itu lihat dulu kita mau diet apa sih, kita punya penyakit apa, dan kita butuhnya apa sih di situ gitu. Goalsnya ya, jadi jangan apa ya, asal gitu. asal kita boleh melihat, tapi kita lihat dari sumber aslinya dulu. Bolehkah kita diet keto atau diet apa itu karbo, diet dan semacamnya, kita dibutuhnya apa di situ. Kalau misalnya berat badan ideal, ngapain kita diet? Jadi kita jaga menu seimbang saja. Menu seimbang, oke. Kalau menu seimbang gimana ini? Menu seimbang itu ya tetap 3 kali makan, porsinya disesuaikan dengan kalori yang dibutuhkan setiap hari, seperti itu. Bukan tidak makan. Kadang kan diet nggak makan. Iya, kadang iya ada. Nggak makan sama sekali sampai sakit. Ya, bener, kadang ada. Jadi bukan seperti itu. Jadi diet sehat itu atau yang mau berdiet itu tidak harus tidak makan. Makan dalam porsi kecil. Jadi misalnya memang kalau mau diet overweight misalnya Mas ya, pagi nasinya 3 centong. 3 centong. Nanti kok 3 centong? Maaf, 3 sendok makan. 3 sendok makan nasinya. Oke. Jam 10 cemilan, bisa buah, bisa kentang ya Mbak Irma ya. Cemilan-cemilan ya tetap cemilan seperti buah atau segala macam gitu ya. Jam 1 makan siang, seperti itu, dijaga porsi makannya saja. Porsi makan. Terus yang terpenting juga olahraga di sini Mas. Oke. Kadang kita nggak makan, makannya sekali makan banyak, tapi olahraganya juga tidak ada. Ya, jadi makanya ya gitu. kadang-kadang ya sebenarnya kan harus ya tetap lagi kembali ke seimbangnya olahraga. Juga iya, juga menu makan pola makan juga harus dijaga, karena kadang-kadang ada yang sudah olahraga tapi makannya setelah olahraga makan gorengan atau apa segala macam, itu justru hal yang salah ya. Justru jadi ngaruhnya ya di pola makan. Olahraga, sebelum olahraga harusnya kita udah makan. Oh jadi untuk energi waktu kita olahraga. Berarti sebelum olahraga harus makan. Berapa? Sebenarnya. 1 jam atau setengah jam? Yang dianjurkan itulah 1,5 atau 1 jam. Paling lambat ya setengah jam sebelum olahraga ya. Biar dia lapar habis itu gitu. Ya, Kadang kan kita habis olahraga. Tapi kadang-kadang ada juga sih Mbak yang sebelum olahraga makan, habis olahraga makan lagi. Kan sama aja ya sebenarnya ya. Sebenarnya ya. Cuma ya itu mungkin pemilihannya, porsinya, porsi sama pemilihan makannya. Jadi sebelum olahraga 1 centong, setelah olahraga 3 centong. Ya itu makanya. Jadi kadang-kadang ya itu kita setelah olahraga malah makan lebih banyak. Di sini juga diutamakan serat ya Mas ya. Oh seratnya, serat itu dari mana? Buah sama sayur. Buah Jadi sama itu sayur. Berfungsi untuk kenyangnya kita tahan lama. Oh iya. Gitu. Buah-buah apa yang kira-kira kalau disarankan? tidak punya penyakit diabetes atau jantung dan semacamnya, boleh semuanya. Semuanya. Kalau yang punya diabetes misalkan, contohnya. Boleh, contohnya buah golongan B, yaitu contohnya apel, pir, semangka, salak, jambu, pepaya. Oh itu ya. Pisang boleh ya, boleh. Pisang ya, karena ya banyak sebenarnya banyak yang dianjurkan ya banyak dengar sih pisang itu yang bagus. Berarti dengan buah-buahan yang tadi disebutkan Mbak Santi ini itu sangat rekomendasi ya untuk yang mau mulai diet itu ya. Terus apalagi Mbak kira-kira yang mau disampaikan sama Sobat RSE ini? Tips-tipsnya mungkin dari pola makan, jam makan mungkin ada. Dari jam makan pagi atau malam mungkin sampai jam berapa itu kira-kira gimana? Jadi gini Mas, kalau pola makan atau ketepatan jadwal makan itu memang sangat-sangat harus diperhatikan. Karena kalau kita sarapan jam 6, terakhir kita juga makannya jam 6. Oh. Jadi jam 6 makan, 3 jam lagi cemilan, habis itu makan siang, cemilan lagi, terakhir makan malam gitu. Terakhir makan malam jam 6 juga? Kalau kita sarapan jam 6, kalau setengah 7 berarti kita... Setengah 7 juga? Berarti 3 jam. Kenapa harus 3 jam? Karena lambung itu udah kosong 3 jam. Kosong setiap 3 jam? Oh, itu enggak masalah ya kalau untuk
apa namanya, misalkan jam 6 nih stop makan, tapi kan kalau setahu saya itu yang bagus tuh 3 jam sebelum tidur apa 2 jam sebelum tidur sudah stop makan ya, makan berat ya kalau nggak salah, benar ya Mbak ya. Betul. Jadi ya lebih baik berarti 12 jam ya ininya ya. Kalau hitungannya dari jam 6 sarapan sampai jam Iya 6. betul, tapi kan porsinya sedikit-sedikit. Porsinya harus sedikit-sedikit. Betul, tidak harus 2 Porsi centong. seimbang. Iya, porsi seimbang ya Jadi pagi ibaratnya. 1 centong, siang Iya. 1 centong setengah itu udah seimbang. Sudah sebenarnya. seimbang ya. Berarti yang harus dijaga ya Biasanya tetap. malam itu mau tidur nyangu dulu. Iya, itu yang kebanyakan kadang-kadang kalau nggak bisa tidur tiba-tiba lapar, Iya, itu makan. yang Mie bahaya. ya Mas. Buat mie terus habis itu tidur. Itu kan sebenarnya walaupun paginya sudah dijaga kan kayak kurang ini juga ya Iya. sebenarnya ya. Jadi kalau Oke. kalau lapar di jam 9 atau jam 10 malam saya sarankan minum makan kentang rebus boleh. Kentang rebus nggak apa-apa? Atau buah di situ. Nggak apa-apa. Minum, Justru kalau makan seperti itu nggak Iya, masalah ya. boleh. Tapi jangan 1 kilo Mas. Oh iya, enggak, maksudnya kan satu. secukupnya aja. Jangan Hanya sampai 1 on atau 2 on gitu. Oke, berarti nggak Kentang masalah. nggak pakai teman, nanti kentang dan Oh iya, teman-temannya. kentang dan teman-teman terus Kentang goreng. kentang gorengan nanti kan sama saus-sausannya itu. Betul. Ini Aduh. kentang rebus aja lebih amannya seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan terkait unit pelayanan gizinya ini dari tadi kayak catering sehat, menu diet dan segala macam. Mungkin apa nih yang mau disampaikan lagi ini? Monggo, Mbak Irma. Mungkin ada yang mau disampaikan? Disampaikan. Ya jaga pola makan. Jaga pola makan ya, terutama Ya, sesuai dengan porsi. sesuai dengan porsi. Itu terus olahraga cukup. Olahraga cukup. Mengurangi manis biasanya. Manis, berat ya, iya. badan itu Manis manis itu. itu Kebanyakan sangat manis berat badan cepet itu ya sebenarnya meningkat ya. juga itu. Oh, Karena kita di dalam makanan pun ada karbonnya. Karbo kan manis, gula. oh, karbo itu manis ya, Iya, gula gula. ya. Oh, Jadi kalau kebanyakan gulanya, gula Iya. pasir ya. kalau nasi Mbak, kayak nasi putih atau nasi Iya, mau nasi putih, nasi merah atau nasi jagung, tetap porsinya harus sama. Bukan karena Tetep- nasi jagung. bukan karena dua nasi. on. Ya, misalkan nasi putih karena mungkin dikit atau nasi merah jadi banyak gitu, enggak ya? Enggak, harus sama. Harus kok. sama, Sama, tetap sama seimbang. ya, walaupun nasi putih, nasi merah, nasi jagung itu harus sama ya Memang berarti. indeks glikemia itu lebih rendah dibandingkan nasi putih, beras merah atau beras jagung. Cuma ya itu porsinya tetap harus sama. Porsinya harus tetap sama. Jadi harus menjaga porsi, pola makan, tadi juga harus olahraga. Ya, itu sih yang harus dijaga ya. Ya, Nggih, berarti sudah ada yang disampaikan ini? ya. Oke. Kalau dari saya Nah, Mas, mungkin dari Mbak Santi. apa? Monggo teman-teman sobat-sobat RSE mau pesan catering Nah, Sehat Elizabeth bisa melalui kontak yang tertera di sosial media. ya nanti kita juga akan cantumkan di bawah. Nanti kita akan cantumkan juga Jadi, kontak personnya. bisa langsung karena sudah banyak bukti yang kita Ya, sudah banyak Untuk bukti yang diet, yang diet, dietnya sudah sekarang berhasil mulai nih ya. ya, Ini diet. mungkin mau diet penurunan berat badan penurunan berat atau badan, apalah gitu, diabetes kita atau bisa. empasi yang tadi itu Betul. juga itu kan kita bisa melayani. kita bisa melayani juga ya. Jadi untuk sobat RSE semua, jadi unit gizi ini banyak sekali melayani ya. Tadi itu yang dibilang Mbak Santi, ada dari catering sehat, diet, terus juga empasi dan juga banyak banget. Jadi kalian monggo yang mau pengen hidup sehat dengan mulai pola makanan juga yang sehat bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah, nanti bisa dicantumkan sama editor ya. Kita nanti editornya biar yang kerja Mbak, nggak Terus apa-apa. Mas satu lagi, Iya, monggo Mbak. untuk area Situbondo ya, Situbondo Kota kita free ongkir ya untuk pengantaran catering. Oh, catering sehatnya ini Iya, bisa diantarkan ya? betul. Oh, area berapa Mbak? Kilometernya? Enggak, cuman kilometernya di kota-kota itu- Situbondo. Iya di kota-kota Situbondo. Kalau Panji masih tidak Panji- free ongkir. Panji mana ini? Panji ke timur Mas. Panji ke timur sudah nggak free Sudah ongkir. nggak Oh, yang di sana ya kayak daerah Ringinan Om? Free? Sampai Beringin mungkin masih- ya. Sampai Beringin ya, sampai Beringin ya. Oke. Berarti itu ditambah lagi sudah dapat catering sehat, bisa free ongkir juga ya untuk area kota Situbondo. Kalau yang di luar itu ada kena tambahan ongkir ya? Bisa lewat ojolnya masing-masing atau kita yang
nyarikan apa itu ojeknya, ojek online-nya ya, kita yang ngantarkannya ya. Ya wes, oke. Oke, itu aja untuk podcast ngobrol asik bersama Rumah Sakit Elizabeth pagi ini yang sangat cerah ini. Untuk penonton ini atau sobat RSE, jangan lupa bisa follow sosial media kami, nanti akan di YouTube-nya Rumah Sakit Elizabeth dan juga TikTok, Instagram dan lain-lain, Facebook juga ada. Nanti jangan lupa untuk di-follow. Terus pantau podcast Ngobras ini, nanti akan tayang setiap minggunya. Oke, gitu aja ya semuanya. Udah ya, Mbak ya? Oke. Terima kasih Sobat RSE semua. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.